Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para pengusaha online. Kita balik lagi nih di channel Salary. Kali ini kita ada sedikit berbincang-bincang ya. Kalau kemarin-kemarin kan kita kontennya itu lebih ke arah ya ada banyak cuman konten-konten pembahasan sesuatu. Nah sekarang kita benar ngobrol sama orangnya. Sekarang ini kita bareng sama Iqbal ya. Siap. Iqbal head of sales di Salary. Nah kita ngobrol-ngobrol nih ya, Mas Iqbal ya. Ya. Oke, ikutin videonya. Oke, langsung saja ya, Pak Iqbal, Mas Iqbal apa Pak Iqbal nih? Mas Iqbal aja yang suwi. Oke, Mas Iqbal. Mas Iqbal aja suwi. Apa kabar nih Mas? Sehat, alhamdulillah. Sehat, udah lama juga kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Iya. Ini pertama kali kita ngobrol-ngobrol Ini ya. pertama kalinya kita Oke. ngobrol-ngobrol nih. Buat penjual-penjual online kita ya berarti ya. Iya. Kemudian bisa ngebantu lah dari setelah ngobrol-ngobrol ini orang-orang banyak juga lah dapat masukan dan juga informasi-informasi buat mereka berjualan lah nantinya. Betul sekali. Jadi niatnya ini kita bikin video ini mau ngasih tips-tips nih langsung dari Head of Sales Salary. Namanya Head of Sales ya, berarti kan dia jago sales ini ya. Kita coba korek-korek ya. Oke, jadi gini nih, sebetulnya ada sebuah pertanyaan nih dari Ya, user. gimana? Ya kan? Jadi ini usernya ada yang sudah berjualan di Salary ini. Terus dia itu nanya nih ke kita, Kak, saya udah jualan nih, cuman kok masih belum rame ya, gitu. Ini kan luas tuh ya. Jadi kalau dari pandangan Mas Iqbal tuh kayak gimana ya? Belum ramenya kan benar kata Mas Bobi sih tadi. Belum rame itu kan dari kata yang luas ya. Iya. Banyak hal yang harus dilihat lagi sebagai si reseller ataupun menjual ini. Apakah dari sisi produknya atau dari sisi tren dari produk tersebut seperti apa, daerahnya, dan juga foto produknya sendiri pun, bahkan deskripsi produk pun juga itu sangat berpengaruh Mas terhadap penjualan dari produk-produk yang akan kita tentukan. Nah kita kulik lagi satu-satu, mulai dari produk yang kita mau pilih. Sebenarnya banyak sih Mas sumber-sumber yang bisa kita pakai di internet, di Google pun juga ada. Kita bisa melakukan price comparison, pembandingan harga ya. Kita bisa juga ngelihat trending suatu produk, itu bisa juga di Google. Sebenarnya banyak Mas source di Google yang bisa kita ambil ya. Sebenarnya kayak Google Trend tadi ataupun juga produk yang ingin kita jualkan. Seperti yang pertama, misalkan kita dari sisi produk seperti yang saya mention di poin pertama, kita harus tahu dulu produk apa yang dibutuhkan, needs-nya orang di daerah tersebut apa. Itu bisa didapatkan di Google juga. Di daerah tersebut, jadi sangat spesifik ke daerah juga. Secara spesifik itu bisa. Seperti teman langsung aja ke Google Trend, itu bisa teman-teman cari. Nanti misalkan sepatu pria gitu loh. Nanti klik di Google Trend tadi, sepatu pria itu akan muncul Mas daerah-daerah yang banyak mencari sepatu pria di Google. Tapi kan sepatu pria itu kan luas ya. Ya, sangat luas sekali. Nanti bisa lebih detail juga bisa sneakers pria ataupun juga sepatu running pria itu bisa ke level kategori yang paling kecil gitu loh. Itu bisa langsung kayak gitu. Detailnya itu free loh Mas. Enggak it's free. Teman-teman bisa langsung akses di Google Trend itu langsung bisa. Nah, itu poin pertama yang pakai Google Trend masih free. Bukan masih free, emang free ya. Free itu Mas. Emang free tuh, gratis. Itu buat cari untuk untuk milih produknya dulu nih daerah mana nih. Betul. Oke, terus lanjut apa lagi nih Mas Iqbal? Tadi yang kedua saya mention mengenai bahkan foto, deskripsi juga penentuan harga jual sendiri ya Mas ya. Ya. Kenapa sih foto itu penting gitu loh? Karena kan orang-orang itu catching pertamanya dia melihat suatu produk pertama dia adalah terhadap foto produknya sendiri Mas. Foto produk. Betul, foto produknya sendiri gitu loh. Kalau teman-teman biasa menjadi reseller ataupun reselling, kalau saya pribadi kan saya juga jualan Mas ya, mencoba jualan juga. Oke. Ya lah masa saya nggak jualan Iya sih. betul, saya menjual jadi reseller juga nih sebenarnya reseller. Saya pribadi sih sebenarnya lebih kayak ini Mas, karena foto-foto yang ada di aplikasi Salary ini kan udah general ya, ada di mana-mana di Shopee, Tokopedia gitu loh. Kalau saya pribadi biasanya saya order dulu untuk saya pribadi sendiri. Order dulu Sendiri. Saya pengen tahu dulu produknya seperti apa, kualitasnya seperti apa, saya foto dengan lebih bagus, saya edit, banyak aplikasi edit yang banyak ya kayak foto editor, ViscoCam, Photogrid dan lain-lain lah. Itu banyak di HP bisa diakses ya. Saya edit fotonya semenarik mungkin, saya share ke Facebook Marketplace, Instagram ataupun WhatsApp juga biasanya kayak gitu Mas. Tunggu, tapi dari yang tadi dibicarakan Mas Iqbal tuh ada poin menarik. Jadi tadi menyebutkan saya order dulu, terus saya lihat dulu bahannya apa segala macam. Yeah. Itu mesti paham tuh sebagai penjual tuh.
Pasti harus paham mas. Sesimpel kita tahu secara generalnya aja sih. Saudara kan kayak sepatu ini bahannya kanvasnya seperti apa, terus juga nanti sole-nya seperti apa, kita harus paham juga. Karena nanti ketika si customer kita nanya, dia pasti nanya, Kak ini detail size-nya seperti apa, bahannya apa, kira-kira apa namanya tahan gak ini gitu loh, awet nggak gitu, kualitasnya gimana gitu loh. Nah makanya saya coba untuk saya beli sendiri dulu, saya pengen tahu kualitasnya dulu gitu loh. Saya foto ulang. Baru saya berani, oh ini cocok nih buat saya jualkan kembali. Karena kan saya nggak ada produknya mas. Iya. Saya nggak ada produk kan. Iya, reseller dropshipper emang kita nggak pakai produk ya. Iya, kita nggak ada produk, kita cuma menjualkan foto bahasanya simpelnya ya. Iya. Nah sebelum saya menjualkan foto tadi, saya mau tahu dulu produknya apa. Saya takutnya nanti ketika barang ini dikirim ke si end customer saya yang misalnya di Papua, di Sulawesi segala macam, kualitasnya jelek gitu loh. Sayang banget kan nanti ditolak lah di sana, retur lagi. Itu juga nanti mengurangi retur mas kayak gitu. Dalam artian kita udah tahu kualitasnya, harga jual kita udah oke, kita udah melakukan pembandingan harga baik di marketplace ataupun di Facebook Marketplace, itu bisa menurunkan risiko untuk barang ini ditolak sama si customer kita nantinya. Kayak gitu. Oke, tadi udah bahas soal dari fotonya harus kenal dulu barangnya, terus dibeli dulu biar tahu bahannya, terus abis itu difoto, terus diolah gitu ya. Nah, tadi kan dibilang fotonya bisa pakai berbagai aplikasi ya. Betul. Berarti dengan kata lain, Mas Iqbal ini walaupun jual di resellery, masih bakalan foto ulang lagi produknya. Betul, saya akan foto ulang lagi. Ada alasan tertentu kah atau kayak gimana? Alasan tertentunya seperti yang saya bilang tadi sih mas. Saya menjadikan diri saya sebagai customer dulu. Oh. Karena saya pengen tahu sebagai customer ini produk layak apa enggak saya jualkan gitu loh. Bagus apa enggak, potensinya seperti apa gitu loh. Dan kira-kira saya menjualkan produk ini secara jangka panjang bakal terus ada nggak orang-orang yang melakukan pembelian kembali gitu loh terhadap produk ini gitu. Secara jangka panjang saya melihatnya. Jadi saya kalau saya pribadi lebih pengennya itu menjualkan produk itu lebih terfokus. Betul. Misalkan saya main di sepatu, saya bakal fokus di sepatu dulu aja. Oh. Tergantung nanti seasoningnya. Itu kisi-kisi lagi tuh. Jadi kalau jualan nggak ngacak gitu ya. Ya betul. Karena kesan pertama yang dilihat oleh customer kita adalah itu dari list produk yang kita jualkan mas, dari tokonya kita. Karena ketika kita jual ada elektronik, ada headset, nanti ada lagi sepatu, ada lagi baju anak, ada lagi nanti peralatan rumah tangga segala macam. Itu kayak palu gada ya. Sebenarnya nggak apa-apa, itu nggak masalah. Palu gada nggak masalah mas. Cuman semakin meluas itu, maka kan budget kita semakin melebar. Dan juga budget kedua yang bisa kita artikan di sini adalah waktunya mas. Waktu. Iya, karena ketika kita nggak terfokus, waktu kita akan banyak masuk ke hal-hal yang belum kita ketahui banget gitu secara dalam. Nah, kalau emang mau mencoba melebar, misalkan tadi saya jual fokus di kategori sepatu. Saya fokusnya sebelumnya adalah sepatu saya adalah sepatu umur 18 sampai 45 tahun, sepatu dewasa lah ya. Running. Saya mencoba meluas adalah ke kategori sepatu juga, cuma kategori sepatu anak. Itu masih masuk akal gitu, masih make sense untuk dilakukan pengembangan bisnis dari sana gitu. Cuman nanti ketika pasar ini kan selalu berubah-ubah ya mas ya. Betul. Ada sekali. season juga ya, ataupun ada musim-musiman juga lah bahasanya kita. Nanti ada kemarin ada tahun baru dan Natal. Nanti ada juga Imlek ya. Nanti bakal ada Imlek lagi, ada lagi season nanti Ramadan, ada lagi season Lebaran. Kita harus aware juga terhadap season-season tersebut mas. Supaya lebih terfokus juga nanti sama kategori kita, misalkan nih di Natal tahun baru kemarin jualan sepatu-sepatu wanita kayak heels untuk orang-orang pergi merayakan Imleknya seperti apa, sepatu anak-anak saya melebar ya, tadi kan sepatu orang dewasa yang saya jual ya, saya melebar ke sepatu anak nanti perayaan Imlek itu pasti kan meriah ya mas, banyak anak-anak kecil yang ikut turun ke jalanan, pesta, orang-orang yang keturunan Chinese ataupun nanti mereka pesta ngadain apa di mana gitu kan. Melebarnya saya adalah ke sepatu anak nantinya gitu. Ataupun nanti bakal ada nanti Lebaran ataupun juga Ramadan ya. Iya betul. Itu bakal banyak, mungkin teman-teman tahu lah ya pasti habit Indonesia itu seperti apa ketika Lebaran. Dengan adanya budaya
Lebaran, baju baru, Baju lah, apalah segala macam. iya, sarungnya baru mas. Iya. Kalau pergi sholat tuh paling enak tuh. Apa namanya? Sarungnya baru, baju kokonya baru, sandalnya pasti baru juga. Iya. Nah kategori nanti yang akan saya masukin nanti ketika lebaran adalah sendal. Itu masih dalam kategori apa namanya shoes ataupun juga sepatu masih masuk di sana gitu. Iya sih masuk akal ya, masuk akal. Karena itu mas, ketika saya mau melebar ataupun mau ganti kategori, saya bakal bikin nama toko saya yang baru nantinya. Oh. Seperti itu saya. Jadi analoginya seperti ini berarti ya. Saat kita jualan lebih baik kita ngambil satu toko itu satu kategori ya. Betul, lebih terfokus. Lebih terfokus ya. Seandainya kita untuk kategori yang berbeda berarti kita akan bikin toko yang baru. Betul. Sebenarnya saya gitu sih mas. Mungkin mas bisa lihat nanti aplikasi Saleri saya sendiri ya. Di aplikasi Saleri saya yang punya saya pribadi itu saya fokus jualan sepatu aja. Yang istri saya di rumah dia fokus ke fashion wanita dan fashion muslim. Berarti sebetulnya nggak jauh beda dong antara sebetulnya penjual offline dengan penjual online. Jadi Nggak jauh beda. nggak jauh beda. Pasti mas. Karena kita apa namanya ketika penjual offline ini mereka juga palu gada itu akan susah juga mas. Makanya mungkin banyak mas temuin di jalan-jalan ya ataupun juga nanti di pasar-pasar pasti satu toko jualan satu kategori kebanyakan. Misalkan di pasar malam deh. Ya, cuman kan kalau penjual offline sudah ketahuan kalau misalnya mereka mau terlalu luas berarti kan mereka butuh modal yang besar. Betul, ya. modal besar kembali lagi budget tadi kan ya. Budget. Betul. Oke. Itulah nanti kenapa kita harus fokus terhadap penjualan kita gitu mas. Ingat, fokus ternyata. Oh saya baru dengar, saya kira bikin satu toko aja udah jualnya semuanya gitu loh. Ternyata tetap fokus ke satu hal. Kalau misalnya mau pindah kategori lagi berarti buka toko yang baru ya. Betul. Wow, ilmu menarik. Ini saya jarang dengar. Untuk Mas Iqbal sendiri nih, misalkan udah paham kan misalnya. Mas Iqbal sendiri udah paham nih kan soal penjualan ini. Nah, punya toko sendiri juga lagi ya kan. Nah, tokonya ini kalau menurut Mas Iqbal ada saran nggak kita jualnya kemana ya? Tokonya ini mas toko offline. Toko gitu. online ya, sorry. Online-nya, Ya. oke. Sebenarnya mas untuk channel berjualan itu kan banyak banget ya. Betul. Jualan produk Saleriku sendiri mungkin bisa dicek di aplikasi kita juga. Bisa langsung ke Facebook, ke WhatsApp, ke Instagram, ataupun juga ke Telegram pun juga bisa. Even ke TikTok pun yang lagi rame itu bisa juga sekarang mas. Jualan aplikasi Saleri. Cuman sejauh ini yang saya coba berjualan ya untuk produk-produk yang ada di aplikasi Saleri itu paling efektif menggunakan Facebook Marketplace untuk sejauh ini. Facebook Marketplace, bukan Tuh. TikTok. Apa? Bukan TikTok ternyata. Bukan TikTok, karena TikTok kita perlu effort buat creating videonya, membuat Iya. kontennya. Kalau di Facebook Marketplace kita sesimpel save fotonya aja, nanti kita tinggal share ke Facebook Marketplace tersebut, kita titikkan di banyak kota untuk produk tersebut, itu selesai di situ mas. Saya bisa jamin maksimal 20 menit setelah posting itu bakal banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari customer di seluruh Indonesia nantinya. Menggunakan metode nanti yang akan sangat berguna, akan kita ajarkan juga nantinya buat teman-teman reseller kalau pengen tahu seperti itu. Berarti dengan asumsi bahwa semua ini sampai saat ini adalah semua step-step ini tidak berbayar ya? Tidak berbayar mas. Dari Google Trend. Tidak berbayar hingga sama sekali. Tekniknya di Facebook Marketplace. Tuh teknik di Facebook Marketplace. Sebenarnya kenapa saya bilang Facebook Marketplace? Karena di Facebook Marketplace itu semua orang se-Indonesia bisa lihat mas. Semua umur pun juga bisa melihat nanti di Facebook Marketplace. Iya. Karena ketika kita berjualan melalui WhatsApp ataupun Instagram, melalui WhatsApp contohnya pertama ya. Sebenarnya nggak masalah teman-teman mau coba jualan di WhatsApp. Cuman nanti orang-orang yang akan melihat produk teman-teman itu cuman orang yang punya kontaknya teman-teman aja. Betul, itu kekurangannya WhatsApp Betul. seperti itu. Karena nanti kita cuman dilihat produk kita cuman ya anggaplah satu HP berapa kontak sih mas kira-kira 300 kontak anggaplah. Nggak semuanya punya WA pasti kan. Iya. Lebih kecil lagi nanti cuma 150 orang yang lihat produknya kita itu kecil kan. Masih kecil untuk audiensnya kita gitu loh. Kenapa saya lebih prefer ataupun lebih menyarankan menggunakan Facebook Marketplace. Lebih luas, orang semuanya bisa lihat. Bahkan kalau kita di Facebook tidak temenan nama dia pun juga dia bisa melihat produk kita. Oh gitu. Betul. Itu yang paling gampang sejauh ini gitu loh. Oh, tadi saya kira emang tadi saya kira pengen jualan itu di TikTok ya. Karena TikTok katanya kan emang lagi tren kenceng banget ya. Betul. Cuma emang untuk bisa jual itu ternyata emang ada syaratnya untuk kayak aktif dulu dan punya berapa followers. Betul. Jadi kan otomatis kita harus bikin konten ya. Betul, bikin konten seperti apa, nanti lagi followersnya tiap hari kita
harus upload, bikin kontennya seperti apa. Iya. Kalau di Facebook Marketplace kan sesimpel kita save produk yang dari Soleri, kita share foto dan deskripsinya, menggunakan metode yang menempatkan di banyak kota, minimal di 100 kota ya mas ya, untuk satu produk biasanya saya lakukan. Maksimal 20 menit atau 30 menit itu udah banyak banget yang nanya di seluruh Indonesia untuk produk-produk yang saya jualkan di Facebook Marketplace. 100 kota saya tempatkan mas. Maksimal? Oh. Nggak ada maksimalnya gitu. Oh nggak ada maksimalnya? Kalau saya sebenarnya secapeknya saya aja. Serius. Kadang kalau di rumah kan jempol gini aja nih, nge-share ke Facebook, minimal 100 kota, 120 kota. Maksimal 20-30 menit udah banyak yang akan nanya gitu. Nah nanti teman-teman bakal banyak pertanyaan mengenai produk ini mas, ada apa enggak. Kita bakal ajarkan cara-caranya juga mas. Cara balas chatnya seperti apa kita akan kasih tahu juga nantinya. Iya, kan di podcast selanjutnya mungkin ya. Oh iya, podcast selanjutnya. Ini nggak mungkin di sini. Iya, Kan panjang. Nanti teknik berjualannya akan kita ajarkan juga nanti secara online gitu. Iya. Cuma pengalaman saya kan karena di Facebook Marketplace kan banyak yang ghosting ya. Tapi nanti kita bahas nanti soal itu di podcast selanjutnya aja. Betul. Terlalu dalam nih, menarik banyak ilmunya nih. Oke, jadi itu ya tadi poin-poinnya dari Mas Iqbal bilang Facebook Marketplace ya. Ini bukan merendahkan orang-orang yang sudah, teman-teman yang sudah menggunakan TikTok ya, bukan. Tapi kalau emang sudah jualan di TikTok ya bagus gitu. Tapi ini cara yang mudahnya dan gratis lagi ya kan. Balik lagi sih mas, kayak SWOT tadi ya. Teman-teman strength-nya emang kekuatannya emang di TikTok ya lakukan itulah gitu loh. Punya kekuatannya di WhatsApp, ngerasa kontak WhatsApp-nya lebih efektif buat jualan, ya kenapa enggak gitu loh. Iya. Channel sendiri teman-teman yang lebih tahu lah mengenai channel yang ingin teman-teman pakai untuk berjualan gitu. Oke, thank you. Menarik nih. Oke, ini yang terakhir nih dari Mas Iqbal di podcast kita ini. Pengen tahu nih, Mas Iqbal kalau nentuin harga jual kayak gimana nih? Okay. Apakah selalu yang termurah di pasarnya atau gimana nih? Enggak juga sih mas, karena kata orang ya, mungkin ada di luar sana yang bilang yang paling laku pasti yang paling murah pasti yang paling laku ya. Iya, yang paling murah pasti yang paling laku. Tuh, enggak juga sebenarnya mas. Sebenarnya customer ini ketika dia menanyakan suatu produk, dia di situ sudah ada niatan untuk membeli satu produk. Ya, betul, dia sudah ada kemampuan buat membeli satu produk. Betul. Kemampuan dalam arti uang ya. Dia sudah punya ada keinginan tadi niat untuk membeli produk ini sebenarnya. Nah, enggak selalu produk yang lebih murah itu yang akan lebih cepat terjual mas. Karena kita sebagai penjual harus tahu dulu needs-nya atau kebutuhan si reseller ini seperti apa terhadap suatu produk yang akan kita jualkan tadi. Gitu. Nah, cara negosiasinya seperti apa itu yang sangat penting dilakukan ketika si customer ini menanyakan tentang produk ke kita. Mengenai bahannya, detailnya seperti apa, size ukurannya panjangnya berapa, kita harus paham, kita jelaskan ke dia. Biar dia nanti, oh iya ini ternyata ukurannya segini, pas di kaki saya, oke, saya nggak masalah. Kasih real pic-nya juga lebih bagus lagi. Yang kalau saya kan saya fotokin sendiri ya. Nah, ketika nanti ada produk-produk yang lebih murah di marketplace lain ataupun juga di toko-toko lain, itu nggak akan mempengaruhi si customer secara langsung mas, karena nanti yang saya bilang teknik negosiasinya inilah yang akan menentukan kita closing atau enggak nantinya gitu. Kayak gitu mas. Karena ketika si customer yang seperti yang saya bilang di awal tadi, customer ini udah ada kemampuan untuk membeli, udah ada keinginan untuk membeli gitu. Ketika dia menanyakan produknya ke kita, ini masih ada apa enggak gitu. Bener gak? Itu mindset harus kita pakai tuh. Jadi customer nanya itu sebetulnya mereka udah mau beli. Betul. Cuman gimana kita nge-bridging biar nge-closing ya, telurnya ya. Betul. Okay. Biasanya rata-rata sih saya setiap ada orang yang nanya itu maksimal saya langsung closingin di hari itu juga paling lama ya. Paling cepat bisa 2-3 jam tuh harus sudah beres. Dan sudah sampai saya minta alamat nomor HP, patokannya seperti apa, dia maunya COD apa transfer, maksimal di 1 kali 24 jam setelah dia ngechat itu. 2-3 jam, 1 kali 24 jam. Jadi saya ketika sama customer ini saya mintakan detailnya mas. Karena kan ini transaksi, saya tanya kan ya, metode apa yang mau dia pakai gitu loh. COD kah, transfer kah, ataupun pembayaran bank atau metode lainnya. Ketika dia mau COD, saya bakal minta sedetail-detailnya alamatnya dia, patokannya apa, nomor HP-nya yang aktif, yang ada WhatsApp-nya apa. Saya sedetail itu buat menanyakan ke dia untuk si customer saya nantinya. Iya, gitu. Karena kalau di Facebook kan dia nggak ada third party yang kayak apa ya,
Kayak di e-commerce ya. Betul. Kalau di e-commerce kan dia bisa nge-tracking ordernya seperti apa. Betul. Sebenarnya nanti ketika order di Celery pun juga kita kasih trackingan juga bisa, cuman kan secara live trackingnya mereka berbelanja di Facebook Marketplace kan. Iya, Mereka nggak ada clear. Tapi kan ya soalnya kan si pembeli itu tidak tahu Celery, dia pembelinya langsung ke reseller di Facebook Marketplace-nya. Kalau saya pribadi gini Mas, misalkan ada pertanyaan dari customer saya ketika barang ini udah dikirim ya. Iya. Nah, udah dikirim barangnya ini segala macam. Mbak, ini sudah diproses ya sama orang gudang saya. Oh. Padahal saya nggak punya apa-apa kan. Saya cuma ngambil foto doang kan. Iya betul. Mbak, ini orang gudang saya udah proses ya. Sebentar lagi diambil sama kurir gitu. Saya bilang saya sebagai owner di sana. Kayak gitu Mas. Ya seakan-akan kita yang pemilik bisnisnya lah gitu, pemilik itu produk gitu. Padahal Mas saya ngambil fotonya doang di Celery gitu. Seperti itu. Betul juga ya. Jadi bahasanya ini gudang saya. Jadi kan saya sempat kepikiran kalau saya jadi saya dropshipper Celery itu nanti pas lagi ada pengiriman bilangnya apa ya? Masa saya bilang ini supplier saya nggak mungkin. Iya betul. Bilangnya dari gudang ya. Karena kan ketika kita ngomong dari supplier saya gitu, oh ini orang tangan kedua nih, harganya pasti lebih mahal lagi nih, pasti dinaikin lagi sama dia. Iya betul. Bener kan? Saya bilang saya sebagai supplier tangan pertamanya langsung gitu loh. Iya. Begitupun juga nanti misalkan nanti ketika barang ini sampai ada problem, misalkan kurang inilah, salah segala macam lah. Wah saya mention hal yang sama lagi Mas. Wah Mbak maaf banget ya, ini saya coba kontak dulu ke orang gudang saya, wah bagian packingnya seperti apa tadi, mengirimnya seperti apa. Nanti kalau udah ada update saya balik lagi ke Mbak gitu loh. Kalau emang kesalahannya kita akan kirimkan ulang lagi, kita akan retur barangnya gitu. Seakan-akan bawakan ke bawah diri kita ini adalah sebagai supplier sebenarnya Mas, ke end customer-nya. Iya betul, kalau di garis bawahnya itu. Jadi tempatkan diri kita itu seperti kita ya toko kita. Iya, ini toko kita. Gitu, ya kan? Nah, sorry. Oke, terima kasih ya. Ini pembicaranya ya walaupun masih video pertama ya kita podcast ya, tapi udah lumayan menarik ya. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita dapat ya. Kita garis bawahi bahwa pertama, kenali dulu produknya. Kalau misalnya perlu fotonya pengen difoto ulang ya, kita foto ulang aja produknya kalau perlu. Karena tergantung pasarnya mau seperti apa ya, tergantung daerahnya, umurnya, terus gendernya juga ya kan. Selain itu juga apa namanya? Tadi kita bahas soal tempat lokasi penjualannya sesuai dengan SWOT kita tadi. Oh ya SWOT, ingat tadi ya SWOT yang dibicarakan oleh Max Iqbal. Pokoknya tentang kelebihan, kekurangan, kompetitor dan permasalahannya apa. Hingga akhirnya terakhir adalah untuk menentukan harga jual tuh nggak selamanya yang murah itu pasti yang paling laku. Tergantung teknik orangnya masing-masing ya. Iya kalau bisa kayak gitu ya saya nggak mau jual terlalu murah. Cuannya tipis bos. Kalau bisa cuannya tebal, lakunya tebal juga. Oke, jadi gimana saran lagi? Ada kata-kata terakhir pesan dan saran untuk para pengusaha online sebelum kita tutup videonya? Oke. Ya Mas, sebenarnya kadang ya saya sebenarnya di waktu senggang saya juga iseng gitu buka Facebook, di Facebooknya reseller lah, di Facebook grup Facebook reseller, di WhatsApp juga saya baca-baca screenshotnya sama end customer seperti apa gitu loh. Banyak teman-teman masih memposisikan diri sebagai reseller gitu ataupun sebagai dropshipper. Nah saran saya untuk yang pertama adalah jadikanlah seolah-olah diri teman-teman ini adalah sebagai owner dari terhadap produk tersebut gitu loh. Ketika kita menjadi owner dari produk tersebut, si customer ini bakal ada trust atau merasa percaya langsung bahwa ini adalah yang termurah, ya langsung dari tangan pertama, bahwa ini akan lebih bertanggung jawab lagi ketika terjadi ada masalah dalam orderannya. Itu lebih akan ada trust lah, kepercayaan dari si end customer-nya kita. Saran yang kedua mungkin lebih kayak yang tadi ya, lebih adaptif lagi terhadap perkembangan di dunia luar Mas gitu. Banyak sebenarnya apalagi COVID udah beres ya Mas ya. Iya. Bahkan Presiden Jokowi pun juga udah mencabut mengenai PPKM. Betul. Ini akan ada pergeseran nantinya Mas, pergeseran nanti orang-orang baik dari secara kategori yang akan dijualkan, nanti baik dari segi keinginan orang untuk berbelanja akan ada pergeseran. Orang-orang ini menjadi sebuah ancaman ataupun juga kesempatan buat kita juga sebenarnya. Kenapa saya bilang kesempatan? Orang-orang bakal banyak lagi nanti yang berbelanja menggunakan aplikasi Facebook Marketplace pun juga di Shopee ataupun Tokopedia, bahkan di marketplace lain. Keinginan orang untuk belanja itu akan tinggi nantinya. Dan juga nanti kita harus adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada di dunia luar sana gitu. Jadi kita jangan hanya jualan aja terus. Di sini terjadi ini,
ini terjadi, ini kita nggak tahu gitu. Jadi kita harus aware sama hal-hal yang terjadi di sekitar kita ataupun di internet itu, kayak gitu Mas. Oke, itu saran yang bagus tuh. Jadi ibaratnya kalau saya ngelihatnya, kamu tidak akan mendapatkan hasil yang sama, hasil yang berbeda kalau saya pakai cara yang sama. Betul. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Iqbal. Ya, Oke sama-sama, teman-teman, kita akhiri saja video podcast ini. Semoga nanti di podcast selanjutnya bisa menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari para teman-teman. Dan kita emang niatnya untuk membuat podcast ini untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman. Oke, stay safe, tetap fokus pada cuan. Salam sukses. Salam sukses.